Lu punya banyak ayam. Ini ayamnya. Selamat datang di rumah ayam. Dikasih. Japan banget ya kalau baru masuk ke sini. Soalnya kalau aku rasa Mbak, ini gara-gara si dinding kamprot, abis itu si jendelanya begini, sama kusennya pun juga kayu ya. Iya. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Hai teman-teman, hari ini kita lagi ada di daerah Jakarta nih. Nih, gue mau bawa teman-teman untuk masuk ke rumah yang menurut gue unik banget. Kenapa? Karena kita ada di daerah perkotaan, tapi kita masih bisa dapetin hidup seperti ada di pedesaan. Kayak apa sih tuh maksudnya? Yuk kita lihat dulu yang punya rumah. Halo teman-teman, namaku Jessica Ardiati, bisa dipanggil Jessica atau Cika. Aku adalah owner dari JA House. Hobiku berkebun, olahraga, kurus ayam, bisa dilihat. Tadi kita udah keliling-keliling rumah, ada ayam, ada kebun, dan itu sebenarnya untuk memfasilitasi hobiku. Dan pekerjaanku sehari-hari memang mostly jadi ibu rumah tangga, tapi aku juga salah satu branch manager di Steven Genetic, yaitu yang bergerak di bidang tes potensi genetik dan self-development, hubungan relasi keluarga, dan juga perusahaan. Kalau mau cek IG-nya boleh di Steven Trust. Semoga JA House bisa kasih inspirasi buat teman-teman yang gimana sih rumah yang bisa menyatu sama alam, rumah yang bisa membuat penghuninya juga bertumbuh. Karena di situ banyak tumbuhan, ada hewan juga. Jadi mudah-mudahan bisa kasih inspirasi atau warna baru deh buat teman-teman semua. Terima kasih. Nah, ini dia yang punya rumahnya. Namanya Mbak Cika. Mbak Cika. Sama ini siapa namanya? Keiko. Keiko. Oke. Mbak Cika sama Keiko, tolong ceritakan. Ini luas lantainya berapa, luas tanahnya berapa, sama konsepnya apa sih waktu itu pas ngedesain? Kalau luas tanah sekitar 200 Oke. meter. Luas bangunannya aja 170-an lah. Oke. Kalau konsepnya sebenarnya aku kan suka Japandi ya, tapi nggak mau yang terlalu soft juga. Jadi tetap ada line black-nya nih. Jadi ada tegas-tegasnya ya. ya. Ada kontemporernya. Kalau konsep banget sih sebenarnya waktu bikin rumah ini pengen banget punya taman yang justru mendominasi lah. Oh gitu. Iya. Jadi ini satu rumah ini mungkin 50%-nya berupa taman gitu iya, ya. makanya kan dari luas 200, terus bangunannya atas bawahnya cuma 170 gitu. Berarti kan banyak ruang kebukanya. Iya. Udah masalah sama arsitek waktu kayak gitu. Aku pengen dong Mas waktu itu bisa nanem, tapi ada tanaman yang estetika juga. Jadi ada kayak dua tempat gitu. Yang satu buat bengong, yang satu buat kerja. Gitu. Emang buat Iya, makan buat gitu dimakan, ya. Tanpa harus pergi ke pasar. Betul, buat ngompos segala macam. Dan aku dengar katanya di sini ada makhluk hidup yang bisa dimakan juga gitu ya. Alias peternakan gitu ya. Telurnya sih. Telurnya ya. Dianya sih belum dipotong nanti kalau udah nggak bertelur kita potong. Baru kita buat opor gitu ya. Oke nih Mbak, nih ceritain dong Mbak, ini tuh waktu itu ini atapnya pakai apa sih? Terus itu materialnya apa sih? Atapnya pakai solar taf. Oke, solar taf. Awalnya sih ini panas banget sih Mbak pas kita udah tinggal di sini kan bening banget ya. Oh iya. Apalagi mataharinya tuh dari sini. Kalau misalnya udah mulai jam 12 ke atas. Hari kita pakai itu deh tuh. Pakai ini ya? Roller blind yang buat nutupin si matahari ini ya. Boleh nggak ini dibuka? Soalnya tadi aku ngeliat kayaknya lucu banget. Sini kamu, Keiko sini. Keiko dada-dada. Keiko iklan. Oke. Kan masuk. Ini bisa buat 2 mobil ya berarti ya? Iya, memang pesannya buat 2 mobil. Oke, ini bukanya gimana sih Mbak? Boleh? Boleh. Soalnya kan ini lahannya kan agak terbatas ya. Kalau geser kan agak susah. Betul. Keiko kuat ya? Kuat ya. Jadi ini dilipat satu, habis itu dorong ya? Iya, betul. Oke. Jadi dia cuma nutupin sampai situ doang nih Iya, teman-teman. tadinya tuh dia cuma kayak gini. Terus jadinya susah kan mau keluar. Akhirnya minta lagi ke kontraktor gimana caranya biar bisa sampai gini. Sampai ujung. Sampai ujung. Terus kalau yang ini nih Mbak, dia berarti kayak gitu juga lipat aja berarti ya? Ya, lipat. Jadi memang sistemnya geser lipat. Menarik sekali. Dan ini pegangannya banyak ya? Iya.
Ini kayaknya banyak nih yang bakal nanya nih kalau ini gimana cara bikinnya nih. Ayo masuk sini. Dan ini dia pakai wood plank ya, Iya, betul. sama besi-besinya ya Hermes. Oke. Baju bau. Iya, pakai baju baru nanti ya. Setelah syuting kita lihat, Tante mau lihat kamu catwalk nanti. Oke, kita mau dari depan dulu. Oke. Nah, ini dia pakai roster berarti ya. Pakai roster. Kalau atasnya ini berarti pakai si solar tuf itu ya. Solar tuf. Tadinya kan waktu ternyata panas, Iya. pengen pakai kaca film. Udah ke beberapa vendor, kata vendornya bisa sih Bu, cuman dia akan ada bubble, jadi Iya, bubble. nggak bisa rata karena bukan kaca. Ada juga yang malah menolak. Kita belum bisa nih kalau bukan kaca gitu. Betul. Akhirnya, gimana ya soalnya panas banget kan? Akhirnya pakai roller blind. Nah, ini roller blind ini, Mm-mm. ini berarti ini Bisa ada ditarik. rantainya ya. Iya. Jadi dia tuh kalau panas banget adem jadinya. Dan panjangnya juga bisa panjang banget. Yes, sampai sana sih. Jadi nutupin. Jadi ada dua kan? Iya, ada dua Ah, nih ah. di sini. Iya. Jadi kita kalau misalnya kita mau dapat matahari tinggal buka, Betul. tapi kalau kepanasan tinggal tutup. Betul. Jadi catnya mobil nggak rusak ya. Dan mobilnya nggak panas banget pas mau dipakai. Iya, betul. Dan di situ berarti ada pintu masuk ke servis ya berarti Iya, ya, Bu, ya? servis sama kebun produktif. Kebun produktif di situ. Iya, betul. Oke. Terus nih, ini berarti ada bisa buat 2 mobil dan daripada pakai lampu-lampunya di sini, jadi lampunya ditanam aja ya ke sini ya. Oke, dan ini kalau yang buat pintu masuknya orang biasa ya, Mbak Iya, ya. ini buat masuk, itu buat garasi. Oke. Biar nggak usah lewat sana dulu. Dan ini menarik juga ya, karena kanan kirinya tuh kayak dibikin kayak taman kering ya. Iya, taman kering. Sebenarnya tamannya juga konsepnya beda-beda. Iya, gimana tuh? Sama landscaper aku minta konsepnya lebih ke Mediterranean yang depan. Terus kalau yang ruang tamu lebih ke Japanese. Oh, oke. Jadi kita bakal ketemu banyak jenis konsep ya berarti ya. Betul. Tapi di sini lucu sekali loh. Ada pohon apa? Olivia ya. Dan ini ibu sendiri kah yang ngedesain? Enggak, aku ada landscaper. Oh, ada landscapernya. Hafal nggak nih? Apa? Nama-nama pohonnya? Enggak hafal. Nggak hafal ya. Oke. Cuma waktu itu aku cuma mau yang kayak gini gitu vibe-nya. Akhirnya mereka yang Waktu itu berarti vibe-nya itu dapetin inspirasinya dari mana itu? Pinterest. Pinterest, oke. Dari Berarti ini mulai mana bangunan, taman itu pakai Pinterest semua. Ngasih mood board. Karena kan istilahnya susah ya. Jadi Iya. langsung aja deh ke arsitek, ke landscaper, ke desain interior langsung kayak gini nih. Oke. Termasuk juga buat si tempat duduk teras ini ya berarti ya? Betul. Menarik sekali. Dan di sini masih dikasih lubang udaranya ya. Berarti ini ini taman samping nih. Iya, taman samping, taman estetik. Taman Yang tadi. estetik itu. Oke, gue mau lihat dong, Mbak. Oke, silakan masuk. Nih sekarang kita udah masuk nih, Mbak. Ini pintunya sama lantainya ini kok bisa sama sih? Ini apa ini, Mbak? Ini Apa tuh? Menurut lo apa nih? Ini kayu bukan? kayu sih. Oke, ini Iya, kayu ya. Ini kayu. Oh, tapi catnya disamain ya Samain berarti. sama conwoodnya. Oh, iya, pantesan warnanya senada semua ya sampai dinding-dinding Iya, ini biar pun nggak juga. belang. Dan di sini jadi kelihatan nih, ini buat jalur sirkulasi aja nih. Jadi buat ada perbedaan material nih di sini deh. Sini kamu macuk. Nah, di sini ada lantainya yang homogeneous style. Jadi emang kelihatan nih bedanya ya antara foyer sama si mulai masuk ke ruang keluarga. Dan itu lucu banget sih, Mbak. Ini dibikin melayang ya? Iya. Buat si lemari. Aku sepatu suka ya? banget soalnya motif-motif yang slate yang garis-garis gitu. Jadi waktu minta sama Kak Saka, desainer interiornya, maunya yang ada ininya ya, gitu ada motif garis-garis gitu. Ini berarti antara arsitek sama interiornya beda? Berarti? Beda. Oh, oke. Ya nanti kita tanya-tanya. Oke. Tapi gue mau tanya nih, Mbak. Ini ada rumahnya nggak sih, Instagram rumahnya? Ada. Apa tuh? menghuni.ja. menghuni.ja. Yes. Oke. Kenapa tuh JA? Ini JA House namanya. Oh, jadi, namanya. karena kan Oke. aku Jessica, suami aku namanya Ade. Jadi kayak Oh, JA-nya tuh dari inisial. nama menghuni JA. Mike itu Mike. Kamu mau ikutan ngomong? Nah kan? Kamu nanti ada waktunya. Aku kasih waktu buat kamu ngomong nanti. Nanti kamu perkenalan. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini pas masuk kita langsung ketemu. Ini apa nih? Ruang keluarga ya berarti ya? ya ruang keluarga, ruang tamu.
Dan Jepang sekali gayanya. Iya, makanya nah, ini kan minta waktu itu sama arsiteknya aku mau jendela yang gede. Terus minta sama landscapernya di jendela gede itu aku pengen suasananya kayak pohon Japanese. Makanya di sini kan Dikasih Japan banget ya kalau baru masuk ke sini. Soalnya kalau aku rasa Mbak ini gara-gara si dinding kamprot, abis itu si jendelanya begini, sama kusennya pun juga kayu ya. Iya, apalagi kalau ini di iniin, terus dia akan kotak-kotak gitu kan. Wow, guanya yang udik. Lucu banget bisa Iya begini. nih 3D blind. Oh ini namanya 3D blind ya? Yes. Oh Dan seru emang sekali. Japanese banget Iya. desainnya. Terus ini apaan Bu? Ini air mancur sebenarnya. Oh ini air mancur Iya. ya? Cuman nggak dinyalain dulu ya? Iya. Oke. Iya. Terus habis itu di sini warna-warnanya juga yang kalem-kalem ya. Agak retro-retro dikit deh Iya, nggak sih? agak-agak. Jadi mix sebenarnya. Iya. Nggak yang Japanese banget gitu. Sofanya kan retro. Iya, warnanya. Terus di sini itu berarti kita langsung masuk ke ruang makan sama sekaligus dapurnya. Dapur gitu ya? bersih. Iya. Oke. Dapur pantry gitulah buat yang bikin-bikin kopi. Iya ya, agak retro ya. Aku tuh suka sama hal-hal yang natural kan. Jadi dari ininya aja kan ala-ala semen ya. Iya. Dan slab besar ini. Iya, setnya besar. Ini berapa? Iya. Kali berapa nih ya? Oke, ini 100 100 kali 200 kali ya? Ya lebih deh. 90 kalau nggak salah kali 180. Oh, nggak salah. 90 kali Iya, 180. sekitar Oke. itu. Terus habis itu di bagian sampingnya ini juga ada taman samping berarti ya? Ada taman si estetik tadi itu. Dan di sini semuanya ditutupin koral ya? Iya. Berarti kamu nggak suka hama rumput berarti? Apa gimana? Sebenarnya tadinya pengen rumput, cuman pertimbangan di sini kan sinar mataharinya nggak terlalu Banyak ya udah ya? begini aja nih walaupun lagi panas. Gitu. Iya. Dia nggak silau, sedangkan rumput itu kan perlu sinar matahari yang banyak ya, kalau nggak dia botak-botak tuh. Oh iya benar. Makanya daripada jadi kayak gitu daripada paksain Koral, ya. akhirnya koral semua. Itu biar Lumayan nih. Ini kantongnya banyak banget. iya benar. Dan bawahnya pakai geotek lagi biar nggak ambles kan. Oh iya benar pakai geotekstil ya. Iya. Dan tadi pas ngomong benar, iya benar mendelik langsung. Tahu aja. Sama perasaannya ya sama. Oh iya bagus pasti gitu. Kok nggak kelar. Oke, dan ini dapurnya menyenangkan sekali ya, warna-warnanya ya. Asik. Iya, tiba-tiba ada biru kan, ada pink. Jadi Iya. biar walaupun natural tapi nggak bosen. Ya, playful ya. Terus habis itu juga kabinetnya juga nggak usah di fullin sampai atas sekali ya. Benar. Emang mintanya sama Kasaka lebih ke open kabinet. Oke, dan udah digantiin sama si pantry-nya ini ya. Oke, dan di sini langsung dapat view keluar juga ya. Betul. Kalau view keluar itu di sini ada apa nih Bu? Kayak kok aku ngeliat kayak ada ruangan lagi ya. Ada musola. Oh ini musola. Iya. Jadi kan aku seneng banget bikin gathering. Oh ya, bagus nggak apa-apa. Anaknya interaktif. Iya. Temen sama keluarganya banyak nih. Iya. Kebetulan. Jadi ya udahlah kita bikin musola biar kalau ada yang sholat nggak usah turun naik segala macem di sini aja. Itu bisa sholat ramean. Dan karena gayanya juga melengkung-melengkung gitu, di sininya melengkung, di atasnya melengkung, dan tempat wudhunya pun juga Melengkung, rosternya juga bulat. Jadi memang apa? Iya ya. Matching semuanya ya. Oke. Dan di sini jadi tempat sholat ya. Gue Iya. rasa ini nanti kalau misalnya tiba-tiba ada tamu bisa deh kayaknya. Ruangannya enak nih kayak punya Iya. cottage ya. Oke. Syahdu sekali kayaknya ya. Kadang-kadang jadi tempat olahraga. Olahraga juga ya. Oh ya, ada Angkat pelajaran. beban nih ya, kan multifunction ya. Iya makanya. Nah di sebelah sini nih Bu, ini aduh tanamannya enak sekali dan ada bongkahan batu yang dijadiin kolam ya. Nah ini konsepnya pas sudah nyampe sini udah mulai French garden. Oh French. Yes. Oke, ini French garden. Iya. Oke. Bedanya French garden sama garden yang lain apa gitu? Coba kira-kira. Pokoknya dia tuh ada kayak kolam naturalnya, terus ada kayak gini-gini. Makanya suasananya kayak jadul tapi
chic gitu loh. Oh, oke. Tuh, kesana lebih French lagi, ada. Boleh dong. Gue mau ngeliat teman-teman ayam kita soalnya. Gak mau pakai sendal. Gak usah, nggak apa-apa. Ini soalnya koralnya lembut sekali Oh, nih. oke. Jadi kayak kita bisa dipijit gitu rasanya. Minta sendal dulu sama Mbak. Adek cari sendal dulu, Adek. Mbak. Sana, aku pokoknya kesini, kamu Iya. nyusul nanti. Oke, nah ini udah mulai Oke. masuk agak-agak European gitu kan. Oh iya bener. Ininya ya, si apa Ininya. bak-baknya ini ya. Nih, heeh. Lu punya banyak ayam. Ini ayamnya. Selamat datang di rumah ayam. Ini ayamnya. Ini ayam petelur. Yes. Kalau yang Ayam ini? hias, tapi bertelur juga dan telurnya aku makan juga. Oh bisa dimakan. Bisa. Tapi yang ini fertil karena sepasang ya. Jadi kalau telat diambil bisa ditetesin. Oh gitu. Karena dirami. Kalau ini kan enggak. Oh iya ini ada ayamnya. Oh ya ampun. Gue pengen pegang cuma gue takut dipetok, tau gak sih? Seru sekali kamu. Tok. Ya ampun. Dulu soalnya nenek gue punya ini ayam, peternakan ayam di Cilacap. Jadi kalau denger-denger beginian, ini waktu itu pas bikin beginian lu abis berapa nih bikin beginian nih? Gue pengen banget punya satu kayak gini di rumah. Iya, awalnya kan pakai ini. Oke, awalnya pakai pas ini. mereka di bawah tinggal di bawah situ kurang sinar matahari ternyata. Akhirnya sakit-sakitan di situ. Oh, Sering gitu. sakit, perebutan makanan segala macam. Akhirnya pindah ke atas baru mulai Oh, jadi karena sehat mereka dan bertelur tiap hari. karena mereka punya makanan sendiri-sendiri Iya, ya. dan nggak kadang suka berantem. Oh, biar nggak ribut. Ada satu yang introvert, extrovert Oh, gitu. gitu. Oh, Jadi iya. walaupun ayam karakternya beda-beda ya. Tidak cuma manusia doang, Iya. guys, yang introvert. Jadi ada yang dominan, ada yang ngalah, ya udahlah. Oh. Kalau dipatok nggak usah makan gitu. Ada yang kayak gitu. Akhirnya Oh, dia malah nggak makan. nggak makan. Karena kadang-kadang stres kan, ayam juga bisa stres. Apalagi ayam petelur. Oh, gitu ya. Gampang sakit sama gampang stres. Oke. Dan di sini gue lihat juga lu nata tanamannya juga seru sekali ya. Ini kira-kira lebarnya berapa sih, Mbak? Lebarnya berapa ya ini? Mungkin sekitar 2,5 ya, 2,5 ya, meter sekitar, ya. mungkin 2,5 sini 3 kali ya kalau karena kan ini agak trapesium. Oh iya. Iya. Berarti yang ini Makin 3 ya. kesini makin Dan lucunya di belakangnya dikasih yang cemara, di Iya. depannya baru yang ininya ya. Jadi buat cemara ini buat nutupin ya. biasanya. betul buat nutupin. Habis itu ada pandan, Ada cabe. cabe. ini lengkuas. Gue tahu ini lengkuas. ini lengkuas nih. Tadinya di sini ada kemangi, cuman kena hama. Oh ya. Jadi sebenarnya karena ini full outdoor, jadi ada tanaman yang tahan banget. Karena ini panas banget kalau lagi. Oh siang. iya. Dan tiba-tiba misalnya jam 12, jam 1 panas, jam 2-nya hujan. Oh. Jadi kalaupun dulu kalau nanam tomat itu retak tomatnya. Karena gitu perbedaan ya. suhunya ekstrim. Oh, kamu sudah banyak belajar kayaknya ya. Udah banyak nih, udah berapa bulan ini kayaknya nih. Iya, udah berapa kali panen. Dan ini berarti pintu yang tadi ya. Iya. Dan di sebelah sini tuh ada apa aja sih Mbak berarti? Ini kamar ART sama langsung ke dapur kotor ya. Dapurnya ya. Dapur basah ya. Iya. Jadi tapi nggak langsung kelihatan, tapi ditutupin sama roster ini ya. Betul. Oke. Nah, yang ini nih apa nih Mbak nih? Ini powder room, jadi buat Oh, isinya toilet aja. Oh, karena bawah tangga ya. Dan di finishingnya rapi ya. Alhamdulillah rapi. Maksudnya kan biasanya kotak gitu ya. Iya. Ini dibikin melengkung gini ternyata cantik juga. Dan penggunaan materialnya juga konvutnya keluar lagi gitu ya. Oh. Ini lu bikin custom ya, Mbak? Yang mana? Yang ini? Enggak. Enggak. Ini di mana ini barangnya? Di Wisma Sehati itu. Oh, ada barangnya ya. Linknya ada nggak? Linknya ada. Ada di Instagram lu Iya. kan? Oke. Jangan lupa follow ya teman-teman kalau misal penasaran sama rumahnya. Lu perintilan-perintilan ini ada semua kan berarti kan? Mahoni JA. Langsung nongkrongnya. Oke. Terus abis itu gue penasaran nih mau naik ke atas nih. Oke. Tapi di lantai ini pakai apa nih Mbak lantainya? Yang mana ini? Iya? Ini pakai SPC. Oh pakai SPC biasa aja ya berarti ya? Biasa Cuman aja. nggak di cover di bagian samping-sampingnya ya? Kelihatannya malahan jadi kayak agak semi-semi. Iya, rustic ini. gitu. Menarik. Terus habis itu di sini dia pakai handle-nya apa nih Mbak? Kok bisa melengkung begitu? Handle-nya ini bukan kayu. Oh ini bukan kayu? Bukan. Ini. Oh ini pakai besi. Besi. Cuman urat kayu motifnya.
Oh, di finishingnya urut kayu ya? Iya. Kayaknya yang ngecat ini pinter nih. Soalnya kelihatan kayak kayu beneran. Gue pikir kayu beneran loh. Dan di sini juga dikasih itu juga, tapi motifnya juga motif urut kayu. Smart. Yaudah yuk, gue naik ke atas ya kita ya. Halo, aku Sela dari Kasaka, interior designer. Aku salah satu desainer juga founder di Kasaka. JA House ini merupakan salah satu karya kita. Moga-moga JA House ini bisa menginspirasi kalian ya buat kalian yang lagi nyiapin atau ngedesain rumah impian kalian. Ya, kita udah nyampe ke lantai 2-nya. Kali ini gue sama interior designer. Siapa namanya? Sela, namaku Sela dari Kasaka. Oh, dari Kasaka ya? Ada Instagramnya nggak? Ada. Oke, Instagramnya apa? Sebenarnya kita ada 2 Instagram. Oh, oke. Jadi yang pertama tuh untuk Kasaka di Jakarta, itu kasaka.hq. Tapi kita baru-baru ini lagi bikin satu lagi di Bandung. Oh, di Bandung ada cabangnya. Tapi ya masih dalam masa pembangunan lah. Masih baru banget soalnya ya. Oke. Jadi kalau yang Bandung itu kasaka.bandung. Oke, jadi ada 2 nih. Terserah mau follow yang mana nih. Iya, boleh. Oke, Lihat-lihat. Mbak. Ini kita kan nyampe ke tempat yang enak nih ya, Mbak. Nih, lu waktu itu kenapa di sini ada sofa, habis itu ada ruangan kerja. Itu gimana sih ceritanya waktu itu? Jadi untuk di lantai 2 ini kan sebenarnya dipakai untuk area yang lebih private ya. Jadi ada area ini untuk nonton dan kerja, terus ada 3 kamar tidur. Jadi kalau pembagian layout sebenarnya kan kita udah mengikuti Dari arsiteknya arsitek, aja. oke. Gitu. Jadi ownernya emang udah nge-guide bahwa di sini ada tempat untuk lebih main game sih sebenarnya, bukan kalau nonton kan mungkin lebih ke bawah. Yang bareng-bareng gitu. Kalau ini lebih ke main game gitu. Jadi emang waktu itu ada request ruang kerja. Nah, karena layoutnya udah ada jendela, jadi ya kayaknya akan lebih menarik kalau kita kerja sambil ngeliat view luar gitu kan. Oh iya, makanya ada potnya juga jadi hijau gitu ya. Jadi kalau misalnya wis gini stres dikit ya sebenarnya bisa buat tempat lagi. inspirasi ya. Ya, buat inspirasi. Gitu. Dan ini lucu banget deh. Ini lu bikin, ini tingginya berapa ya kira-kira ya? Ini kayaknya semeter kalau nggak salah. Ini semeter ya? Jadi masih ada jeda sekitar 15 cm buat si iya, ini kan 75. stakernya. Terus habis itu karena di sini buat tempat main game, jadi sofanya pun juga yang couchnya yang gitu. santai. Ini bukan anak gue, tapi kelakuannya udah kayak anak gue. Dia tadi cepet akrab ya. Kamu hati-hati. Gitu ya, sisanya sih buat kayak tempat santai aja. Terus habis itu ini tempatnya buat reading corner ya. Betul. Terus kita karena kan memang konsep rumahnya kan lebih ke furniture-nya tuh yang minimalis ya, jadi kita nggak bikin full. Ya karena Japandi kan. Jadi kita bikin meja floating, bench juga floating gitu. Jadi tanpa kaki. Ini ada besinya, ada struktur besi. Iya makanya. Iya. Nggak lendut loh ya, Iya. ini kuat kamu. Ada struktur besi dulu. Nah ini kita langsung masuk ke kamar utamanya nih Mbak. Nah ini yang kamar utama ini lantainya pakai apa sih Mbak? Pakai SPC. Oh pakai SPC ya? Jadi semuanya pakai SPC sih. Kalau ini nih Mbak, ini tuh pakai bikinnya dari apa ya? Kalau ini dari HPL kita bikin sendiri. Oh satu-satu? Mau nangis. Iya, emang effort. Karena kan kita mau kadang-kadang kan kalau pakai WPC kan dia warnanya suka beda kan. Betul. Jadi kita bikin manual. Oh iya, Gitu. tapi karena dia juga dari HPL ya, jadi beda-bedanya lebih bukan kayak printan pabrik ya. Bener, jadi justru kelihatan natural sih. Kita Lebih memang, natural. pengen Betul. efek itu. Oke, dan Gitu. handle-nya ini Itu ada handle aluminium. pakai handle aluminium. Iya. Gitu. Dan di sini masih tetap lokasi cermin ya buat full body ya. Kalau ini emang ada request sih karena pengen punya ada cermin yang full, tapi kita nggak mau nambah ada bentuk baru kan. Ya. Jadi kita masukin ke dalam furniture-nya si detail cerminnya gitu. Dan ini juga nyambung lagi ya. Oh, karena tampaknya dia melengkung, jadi di dalamnya kan melengkung ya. Bener, karena ini kan tampaknya ada konsep lengkungnya. Iya. Jadi kita ngikutin ngangkat lengkung itu, tema lengkung itu. Gitu. Ini kayaknya menarik sekali ya. Dia di bagian situnya ada lampunya, tapi bukan lampu yang lampu tidur, tapi dia kayak lampu gantung gitu ya. Iya, ini buat pemanis sih. Ah. Jadi karena ini ada pojokan lengkung kan kita expose jadi tambah satu pemanis. Iya. Gitu. Nggak mau dua-duanya. Dan kelihatan juga ya di sini tuh ada makin menegaskan kalau dia melengkung gitu Iya, ya. karena si lighting itu ya. Iya. Sama itu just ini LED.
Tapi ini dari desain arsiteknya kalau ini. Oke. Tapi lu bagus memasukkannya. Iya. Jadi emang kan kita pelajarin arsitekturnya dulu kan, gitu. Biasanya kalau lengkung-lengkung gini kan emang arsiteknya pengen mengangkat sesuatu gitu. Jadi terus ini kan banyak warna putih, terus dia banyak ngambil ruang luar kan. Jadi kita interiornya juga nggak mau yang terlalu keras banget iya, gitu ya. gitu. Karena kita kalau sebisa mungkin bisa sinergi sama ya apa desain arsitekturnya gitu. Soalnya dipikir-pikir sebenarnya kan tadi gue ngomong ya di sini ya, di awal-awal gue bilang ini kayak kehidupan seperti kayak di desa tapi di perkotaan ya. Ya emang nggak boleh berat ya, jadi harus banyak ringan-ringan gitu ya. Iya gitu. Nah di sebelah sini nih Mbak, gue lihat ini ada sesuatu nih. Iya, ada meja rias nyempil memang di sini. Oke, meja riasnya, terus habis itu ada Kamar mandi. kamar mandi. Ih, lucu amat kamar mandinya. Dan ini suasananya kayak ada di agak-agak semi spa gitu ya. Jadi ada perbedaan antara satu lantai, satu lagi yang ininya ya. Kayu Ini kayu gitu. asli ya? Heeh. Oh, jadi ada bathtubnya. Tapi bathtubnya juga dapat jendela ya. Oke. Jadi emang bener-bener suasananya kayak agak semi-semi villa ya. Oke. Terus lanjut, gue mau dibawa kemana lagi nih? Ke kamar anak yuk. Kamar anak. Nah, di kamar anak ini anaknya berarti ada Ada dua, kamar satu cewek, iya, cewek dan cowok. yang cewek dulu kali. Ya, cewek. Kamu masuk, kasih lihat kamu suka apa di kamar kamu. Malu. Nah, ini di kamar yang perempuan ini nuansanya agak semi-semi pink ungu gitu ya. Betul. Kalau pink ini sebenarnya request dari kliennya, dari owner. Nah, cuman biasanya rata-rata kalau owner kan request gimana caranya punya kamar anak, tapi bisa long lasting. Long lasting sampai gede gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau main warna, kan takutnya umurnya jadi terlalu furniture akan cepat ganti. Nah, jadi salah satunya kita pakai aksen pinknya itu, aksen warnanya hanya di dinding. Jadi ini bisa diganti. Oke. Gitu. Kan Jadi, bisa tinggal kita copot aja kan kalau misalnya suatu kali bosen. tapi yang utamanya mainnya ini tetap sih warna kayu ini. Bener. Wih, lucu sekali pas datang-datang langsung disambut sama buku-buku ya. Rak-raknya. Gitu. Terus habis itu di sebelah sini juga ini ya. Hey, Ya kita main-main lu frame dilengkungin lengkung. ya? Iya. Ya karena tema di rumahnya kan ada lengkungnya nih. Jadi kita masukin tema lengkung ke dalam furniture juga. Itu handle-nya juga kayak setengah lingkaran. Tapi situnya yang bikin lengkung. Iya, itu ujung-ujung pintunya juga. Jadi lengkung itu sebenarnya kalau misalnya dulu kalau pas kita belajar tuh katanya aman buat anak-anak ya. Jadi karena nggak ada sudut jadi nggak dek gitu kan. Oke. Ini yang ini Kalau adalah ini untuk yang kamar anak cowoknya. Oh, kamar anak cowok ini. Iya, kalau cowok ini lebih ke biru dan terakota. Terakota Gitu. tuh sebenarnya agak mirip-mirip orange kan ya? Iya, benar. Ada yang agak ke coklat juga. Ah. Nah, jadi juga kita main di aksen dinding yang suatu hari nanti bisa diganti kan. Dan dia lagi manjat. Dan terus Lihat ada deh. ini. Jadi kita Seru main banget tuh. chat-chat aja. Kamu aman kan? Ini umurnya baru 4 tahun saja. Dan dia sudah mencapai di sini. Wow, hebat sekali. Terus. Ini dari lu juga Iya, konsepnya? dari kita juga. Gitu. Kayaknya emang ada request pengen ada wall climbing. Jadi kita masukinnya ya latarnya kita main cat aja, terus dipakai wall climbing. Ini dindingnya harus bata ya berarti ya? Sebenarnya pakai multiplex juga bisa. Oh, Nanti pakai multiplex bedanya bisa? di sekrup ininya. Oh, sekrupnya doang yang bedain ya? Dan ini juga kalau nggak salah kan juga nggak terlalu mahal ya di Iya, ada toko. di Shopee. Online shopping iya, gitu online, juga betul. tinggal taruh, dret gitu doang. ya. Betul. Ini waktu itu lo sampai belajar nggak sih kayak Enggak. jangkauan nggak kan? Enggak. Ngetesnya Buat ya. ngetes. Enggak. Kebetulan enggak sih. Aman kan? Gue soalnya pengen bikin kayak ginian juga, ternyata tinggal beli, abis itu trut. Heeh. Jadilah. Jadi kalau nggak salah ada yang model untuk yang ke kayu dan ada yang untuk ke tembok. Oh, dari bedanya si di dinabolnya ini. Oh, Gitu. wah, Awas, hati-hati. hebat. Nggak ada talinya. Nah, bisa kita. Kalau ini sih kayaknya kuat, men. Berani banget sih. Sampai gemeter, hebat. Keren. Mantep. Selamat. Ayo kita lihat Iya. lagi rumahnya Kanika nih. Kamar mandinya. Nah,
Ini kamar mandinya ini gue udah melihat dari agak jauh, kayaknya udah agak sedikit playful nih ya, dan ada permainan lampu-lampu di bagian sini. Benar. Oh, lucu banget dibikin kayak kesannya kayak onsen-onsen gitu. Tuh, jadi ditutupin lagi ya sama wood plank ini ya. Terus masih dikasih buat tempat taruh-taruh begini. Iya, ini sebenarnya karena ada toilet. Kan dia kalau toilet gantung kan memang harus ada penebalan dinding. Oh iya, betul. Jadi emang di atasnya bisa sebagai storage juga. Tapi nggak cuma segini doang, panjangin aja sekalian ya. Dan plafonnya juga lucu nih, dibikin melengkung gitu. Iya. Melengkung, skylight. Ini sebenarnya masih masuk tema rumahnya sih. Iya. Jadi banyak main di elemen plafon, di furniture, di dinding. Oke. Nah, ini kan lo ngurusin waktu itu ngisinya. Nah, ngisinya itu kira-kira ya, kalau misalnya orang pengen punya bayangan, buat ngisi satu rumah itu berapa sih per meter persegi? Sebenarnya kalau furniture tuh kan nggak bisa dibilang begitu ya. Betul. Karena furniture itu kan tergantung dinding. Kalau dia full semua ya jadi mahal kan. Betul. Kalau ini kan agak setengah ada, setengah nggak ada gitu ya, ketutup sama wall panel. Ini kira-kira berapa sih biayanya? Kalau per meter persegi mungkin lebih enak di start from kali ya. Iya, start from-nya. di 3,5 kali kalau meter persegi. 3,5 tuh dengan spek kalau dia pakai multiplex. HPL, iya multiplex HPL. Multiplex, oke. Kalau misalkan nih ada yang pengen upgrade gitu bahannya yang lebih nggak lebih tahan sama air, sama rayap, itu apa? Kita biasanya suggest-nya di PVC board. PVC board. Cuman harganya bisa lumayan banget sih, mungkin bisa nambah 50% ya. Oh gitu. Dari keseluruhan. Kalau HMR yang warna hijau itu yang tahan sama air juga kan, tapi kita nggak pernah suggest HMR sih, karena menurutku karena belum, kita nggak bisa ngejamin HMR itu 100% tahan rayap. Kalau PVC kan memang dia plastik kan. Karena aku pernah ada kasus pasang HMR tuh, tapi dia tetap ada yang dimakan rayap. Jadi aku nggak bisa, gitu ya? Nggak bisa jamin dan nggak pernah men-suggest HMR sih. Gitu. Jadi biasanya aku PVC. Tapi kalau memang ada concern budget, biasanya kita masukin PVC itu di area-area basah. Gitu. Jadi untuk wastafel aja atau untuk sink di area dapur itu kalau dari kita udah pasti PVC sih kita spekinnya. Sama ini juga, gue juga pernah dengar katanya rayap itu di setiap tempat itu berbeda. Jadi ada yang rayap bisa makan kabel, gue pernah dengar. Terus tapi ada yang dia cuma makan rayap doang. Jadi makan emang kayu doang gitu ya. Jadi emang tergantung banget ya kalau rayapnya lagi ganas gitu. HMR pun dihajar. Iya, kosa mungkin karena dia udah kehabisan makanan juga ya. Adanya HMR ya disikat aja. Oke. Ini ada 2 pintu nih kira-kira nih. Gua nggak tahu ini yang ini apa sih Mbak? Jadi ada satu kamar lagi. Seperti ini kayak buat ruang tamu tapi belum di belum diisi dulu ya. Next project. Iya. Biar dipanggil lagi. Nah untuk yang ini tuh sebenarnya area untuk service. Ini sekarang kita ada di ruang service nih yang tadi lo bilang. Di sebelah sini tuh berarti ada ruangan apa? Ini untuk gudang. Oh ini gudang. Oke. Terus habis itu di sebelah sini itu banyak banget perintilan. Jadi ini buat nyimpen, menyembunyikan mesin-mesin ya. Jadi kan untuk area servis kan, kalau nggak salah ini ada solar panel. Kan itu baterainya ya. Terus ini panelnya. Oke. Gitu. Dan jadi semua diumpetin di sini. Oke, terus habis itu di bagian sini adalah si servisnya yang bisa buat laundry, tapi ada tangga naik ke atas. Lu berarti ini biasanya lu selain ngambil rumah, ada pekerjaan lain nggak sih yang lu ambil saat ini? Apa? Sebenarnya sih 80% kita rumah. Rumah. Cakupannya di daerah mana? Banyaknya di Selatan, Bintaro, BSD. Oke, Jakarta, Jabodetabek lah ya. Oke. Terus dan gitu. Bisa produksi juga? Bisa produksi juga. Menerima jadi, juga kalau misalnya udah ada gambarnya gitu? Tapi kita dari arsitek sih. Oh biasanya gambar dari arsitek sama arsitek ya? Iya betul. Supaya lebih jelas gambarnya ya. Dan gak banyak ribut ya? Iya betul. Mengurangi konflik. Ya. Oke Mbak, nih gue mau tanya dong, waktu lu ngedesain ini, itu berapa lama waktu itu? Desainnya mah cepet, maksudnya sampai dari yang kita mau sampai desain jadi kan. Kayaknya nggak nyampe, kayaknya cuma 3 bulan deh. 3 bulan aja desain. Tapi kalau pas ngebangunnya itu? Nah, ngebangun kan dari mulai desain, terus kita cari kontraktor kan, pilih-pilih kontraktor sampai akhirnya binding sama kontraktor yang kita secara RAB masuk, terus portofolio masuk. Oke.
mulai dari pondasi bener-bener sampai finishing sampai bisa jadi itu kayaknya hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun buat ngebangun. Oke. Lama di finishing sebenarnya. Oh iya pasti. Iya. Pasti. Duitnya juga paling banyak di finishing. Banyak mau. kalau di Iya. finishing. Terus itu pas misinya, ini kan gue lihat soalnya agak ribet nih. Soalnya lu kontraktor sendiri, arsitek sendiri, interiornya pun sendiri. Waktu itu lu berarti masukin si interiornya itu pas lagi paralel atau udah selesai dulu? Paralel. Paralel. Ya. Jadi masih finishing dari kontraktor kecil-kecil itu udah mulai udah mulai sama desain interior dan udah mulai masuk-masukin tuh. Oh, Biar oke. nanti pas udah serah terima kunci, bener-bener semuanya dibersihin dulu sama tukangnya. Jadi Iya. langsung. Jadi terima bisa beres ya. Yes, betul. Oke. Jadi di paralel. Terus waktu itu pas ngebangun ini kira-kira berapa sih per meternya untuk sipilnya aja ya? Sekitar 7 sampai 7,5. 7 sampai 7,5. Waktu itu tahun berapa tuh berarti? 2024 kok, masih tahun lalu lah. Oh masih tahun lalu ya. Oke. Waktu lu mengkoordinasikan 3 orang yang berbeda Sama ini. taman kan Oh, juga ada sama vendor. 4 ya berarti ya? Landscaper, iya. Oke. Itu ada dramanya nggak sih waktu mengkoordinasikan Enggak 4 sih, orang ini? alhamdulillah vendornya amanah semua, Mm-mm. baik-baik. Maksudnya nggak ada yang, kan biasanya kan ada yang ketipu atau Iya. Tiba-tiba nggak bertanggung jawab di tengah. Iya. Nggak sih, alhamdulillah dari mulai arsitek, desain interior, taman, kontraktor semuanya oke gitu, bener-bener bisa mendeliver apa yang aku mau, walaupun kadang-kadang banyak mau gitu kan. Terus Mbak Ria, para vendor itu mohon maaf ya. Gini, sekalian di video ini dia minta maaf Sabar. nih di sini nih. Maaf dan terima kasih dong. Maaf dan terima kasih. Sabar, detail gitu. Ah, oke, Tapi memang yang namanya bangun rumah ada aja ya Dramanya ya. Dramanya. Waktu Nah, itu di mana tuh? Di bagian pas masang sumur air itu. Kan Oh, kita pakai oke. air tanah. Mm-mm. Tadinya kan mau sumur satelit. Ketika itu lagi kan kalau satelit itu kan biasa di atas 40, Iya. 60 kan Lebih dalam idealnya. ya. Mm-mm. Ketika udah mau 30 ke 40, Mm-mm. ternyata tetangga protes. Oh, karena Jadi itu ya airnya mereka kena. selama 3 hari, mereka nggak bisa pakai air bersih. Oh, oke. Gitu. Jadi ya emang kalau misalkan bangun rumah tuh dramanya tuh kadang nggak di internal doang Iya, ya. ada aja. Padahal udah mulus banget nih. Maksudnya bener-bener, alhamdulillah ya bilang gitu kan sama Iya, suami. iya. Kita tuh dapat vendor yang bagus-bagus gitu, yang kerjanya sesuai inilah mau kita, terus jujur gitu loh, semuanya sesuai. Tapi di akhirnya tuh Ada aja. Ibarat Yang- sayur kalau nggak dikasih Iya. garam nggak enak gitu Iya, ya. yang di luar kontrol. Jadi ya udah. Ya Karena udah. kita tahu semua pasti ada cobaannya, jadi ya udah. Oke. Ada solusinya. Akhirnya kita nggak jadi pakai sumur satelit. Oke, tapi Sumber berarti biasa kan aja. ada toleransi ya Iya. antara tetangga ini. Nah, itu yang paling penting ya. Soalnya kan akhirnya kan kita bakal hidup berdampingan ya. Betul. Jadi daripada kita maksain tapi nggak enak sama tetangga. Atau nggak nanti setiap pagi kita Iya. keluar kandang kita juga Iya. lihat-lihatan nggak enak. Iya, apalagi sebelah banget kan. Iya. Jadi udahlah nggak usah. Oke, jadi gitu ya. Oke. Ya udah teman-teman jangan lupa follow Instagramnya di @apa Mbak? Menghuni.ja, menghuni.ja. Oke, dan di situ bakal banyak banget material yang dipakai, Iya. terus hacks-hacksnya apa, Betul. dan bercocok tanamnya dan Betul. beternaknya juga ya. Iya, pasti. Oke, jangan lupa follow Instagram interiornya di @kasaka.hq. Ya. Makasih teman-teman juga udah ikutin episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe di @arsitektur Indonesia. Kita ada TikTok dan ada Instagramnya. Ciao.